Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Vinci Putri. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan perencanaan laba dan penganggaran. Langsung saja kita masuk aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Kata-kata seperti keuangan dan estimasi muncul ketika seseorang berpikir mengenai anggaran. Namun, di balik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat manusia. Manusialah yang menyusun anggaran dan manusia juga yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran merupakan alasan kinerja manajer dipantau secara kontinu dan standar terhadap mana hasil kinerja dibandingkan. Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atas rasa lega karena memenuhi anggaran. Next, berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran ada 6. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kinerja yang dapat diukur. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, efektif, dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran ada 3. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Nah, di tahap penetapan tujuan ini, aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif terhadap sistem organisasi. Yang ketiga, tahap pengendalian evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Next, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran itu ada 4. Yang pertama, rasa tidak percaya diri. Yang kedua, resistensi. Yang ketiga, konflik internal. Yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Adapun relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Sebelum konsep ilmu keperilakuan yang mempengaruhi proses perencanaan atau penyusunan, anggaran dapat dibahas dengan berarti adalah perlu untuk memperkenalkan faktor-faktor menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Nah, di sini gaya kepemimpinan otoriter secara nyata memfasilitasi koordinasi dan pengendalian atas aktivitas, khususnya ketika tanggung jawab atas tugas tersebut tidak jelas. Yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Selain yang ketiga tadi yang saya sebut itu, faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi. Next, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Terdapat
Di sini banyak ya konsep-konsepnya, itu ada 10. Yang pertama itu tahap penetapan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam lingkungan perencanaan ke konsep yang mempengaruhi perilaku pada tahap penetapan tujuan. Yang kedua ada keselarasan tujuan. Di sini keselarasan tujuan atau kompabilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya yang dipenuhi dengan mencapai tujuan pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi di sini adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang memuatnya. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Yang kelima ada batasan dan permasalahan partisipasi. Dalam kondisi yang paling ideal, sekalipun partisipasi dalam penetapan tujuan bahkan mempunyai keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi ini memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Yang keenam, ada tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini, kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Next, selanjutnya, yang ketujuh, pengomunikasian anggaran. Untuk menghilangkan beberapa masalah potensi, pengontrol harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap organisasi. Yang kedelapan ada kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang beraneka ragam, keterampilan dan bakat. Koordinasi adalah seni menggabungkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif. Yang 9 ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Di sini dalam tahap pengendalian, evaluasi dan kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang di bawah standar. Yang terakhir, yang ke-10 ada laporan kinerja. Pentingnya komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Baiklah, sampai di situ dulu hasil diskusi atau penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.